Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Tika Rana Farsha dengan NIM akhiran 064 dari PWKB. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul faktor-faktor pengaruh preferensi masyarakat dalam memilih transportasi umum di Kota Makassar. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, saya akan menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa saya mengambil topik tersebut. Yang pertama, dia pertumbuhan populasi dan mobilitas penduduk. Jadi, Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Pertumbuhan ini menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk baik untuk kerja, pendidikan, dan kegiatan sehari-hari. Kondisi ini dapat menimbulkan kebutuhan yang meningkat untuk transportasi umum yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas penduduk dengan efisien. Yang kedua, ada permasalahan dalam sistem transportasi saat ini. Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dalam sistem transportasinya, seperti kemacetan, tingginya polusi udara, dan terbatasnya aksesibilitas transportasi umum. Ketidaknyamanan dan ketidakpastian dalam menggunakan transportasi umum menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memilihnya sebagai pilihan utama. Yang ketiga ada ketergantungan pada transportasi pribadi. Saat ini, banyak masyarakat kota cenderung menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Hal ini dapat meningkatkan kemacetan, polusi udara, dan tekanan terhadap infrastruktur jalan yang saat ini. Yang keempat, adanya potensi pengembangan transportasi umum di Kota Makassar. Kota Makassar memiliki potensi untuk mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Infrastruktur dan fasilitas yang ada juga dapat kita optimalkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum. Dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh masyarakat akan membantu merumuskan strategi pengembangan yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan transportasi umum di Kota Makassar. Berikut kajian literaturnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar pada tahun 2021-2026 menyebutkan sistem suatu kota ruang Makassar itu termasuk sistem transportasi nasional. Makanya penting bagi kita untuk merencanakan secara berkala sistem transportasi kita. Dan juga pada pedoman yang sama, menargetkan pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua. Meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada di dalam suatu situasi rentan, perempuan, anak penyandang difabilitas, dan orang tua. Apa saja jenis transportasi umum di Kota Makassar? Berdasarkan website resmi Kota Makassar, moda transportasi yang dimiliki Kota Makassar saat ini ialah angkot atau mikrolet yang seperti kita ketahui sebagai PT-PT, ada bus kota Transmamina Sata, ada becak dan bentor, taksi, ojek dan ojek online, sewa mobil dan motor. Dari hasil analisa dapat didapatkan masyarakat lebih cenderung menggunakan ojek online dan bus kota Transmamina Sata. Berikut hasil survei kami. Apa sih alasan utama masyarakat menggunakan transportasi umum? Yang pertama, tidak ingin mengendari kendaraan pribadi. Yang kedua, harga yang terjangkau. Jadi, efisiensi biaya. Nah, menggunakan transportasi umum menurut mereka dapat lebih efisien secara finansial dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga ada kemudahan akses. Jadi, aksesibilitas Kota Makassar memiliki sistem transportasi yang sebagian orang mengungkapkan sudah cukup luas dan terjangkau. Yang keempat, ada waktu perjalanan yang lebih cepat. Yang kelima dan enam, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan faktor lingkungan. Jadi, menggunakan transportasi umum dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan, polusi udara, dan emisi gas udara juga dapat berkurang. Yang terakhir ada sosial dan interaksi. Jadi menggunakan transportasi umum juga dapat memberikan kesempatan untuk orang-orang berinteraksi dengan sesama. Yang selanjutnya ada faktor yang paling mempengaruhi pilihan dalam menggunakan transportasi umum di Kota Makassar. Jadi dari alasan utama, faktor yang paling dominan yang adalah biaya atau tarif yang murah, pelayanan yang baik dan ramah, ketersediaan transportasi umum yang memadai, dan juga waktu perjalanan yang cepat, rute yang lengkap dan luas, kenyamanan dan kebersihan, penyediaan informasi transportasi yang jelas. Selanjutnya, apa sih faktor masyarakat tidak menggunakan transportasi umum? Yang pertama ada kurangnya jaringan transportasi dan rute belum lengkap. Jadi meskipun Kota Makassar memiliki sistem transportasi yang relatif cukup baik, terkadang ada wilayah-wilayah yang masih tidak tercover dengan baik oleh transportasi umum. Yang selanjutnya ada memiliki kendaraan pribadi. Beberapa orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena mereka dapat menikmati privasi dan kenyamanan pribadi selama perjalanan. Selanjutnya ada akses yang terbatas, ada fasilitas yang kurang memadai dan juga maka dari hal ini beberapa orang mungkin menganggap transportasi umum tidak nyaman atau memakan waktu lebih lama dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka mungkin perlu menunggu lama di halte atau mengikuti jadwal tetap yang tidak fleksibel. Dan selanjutnya tidak ada jalur khusus bus yang akan menambah waktu tempuh. Dan yang terakhir ada ketidakmampuan fisik atau kesehatan. Jadi bagi individu dengan keterbatasan fisik atau kesehatan menggunakan kendaraan pribadi mungkin merupakan pilihan yang lebih nyaman. Aksesibilitas halte atau stasiun transportasi umum, naik turun tangga atau berdiri dalam kereta yang penuh dapat menjadi tantangan bagi mereka. Dalam hal ini kendaraan pribadi dapat memberikan kenyamanan dan fleksibilitas untuk mereka yang
memiliki ketidakmampuan fisik. Berikut daftar usaha yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.